Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada para manajer keuangan dan juga para generasi milenial yang setia untuk menonton channel ini. Kita sama-sama berikhtiar dan berusaha untuk bisa belajar lebih dalam tentang bagaimana proses untuk menjadi seorang manajer, tidak hanya sebagai manajer keuangan, namun juga sebagai manajer secara umum, juga sebagai persiapan kita untuk menjadi calon pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik, insya Allah. Baik, dalam kesempatan ini yang ingin saya sharingkan atau kita bagikan adalah tentang pentingnya kesyukuran kita untuk bisa berkuliah dengan serius. Alhamdulillah, salah satu indikator negara yang maju di dunia adalah ketika mereka memiliki sistem pendidikan dan literasi yang bagus. Nah, sekarang ini kondisi di negara kita mungkin masih belum terlalu baik, namun saya optimis minimal kita mulai dari diri kita sendiri, kita sama-sama berusaha dan berikhtiar mewujudkan kesyukuran kita dengan berkuliah dengan baik. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita itu, kita bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul, yang siap untuk mengisi masa depan Indonesia yang lebih baik. Nah, jadi dalam perkuliahan itu kan kita mengetahui terdapat 4 jenjang atau beberapa jenjang. Di antaranya seperti jenjang D3, S1, S2, dan S3. Nah, dalam kesempatan ini alhamdulillah saya ingin sharing pengalaman saya. Alhamdulillah saya sudah melalui yang namanya kuliah D3 akuntansi, kemudian S1 akuntansi, S2 akuntansi, dan dalam waktu yang akan datang insya Allah sudah diniatkan untuk lanjut lagi ke S3 akuntansi insya Allah. Perbedaannya adalah ketika kita masuk ke jenjang D3 akuntansi atau program D3, maka yang diupayakan atau output dari pembelajaran tersebut adalah bagaimana bisa menciptakan insan SDM yang bisa lebih kepada praktek. Secara praktikum dia hebat. Kenapa? Karena dalam perkuliahan D3 kita ada kelas tambahan yang disebut dengan lab atau labor. Misalnya saya baru mempelajari tentang materi akuntansi biaya, maka nanti akan setelah teorinya kita masuk ke labor selama 2 SKS untuk mengerjakan soal. Jadi sehingga pemahaman kita secara konsep ditambah dengan pemahaman kita secara praktek akan lebih kuat. Nanti outputnya bahwa anak-anak D3 itu biasanya lebih hebat dalam masalah praktik dalam bekerja. Memang disiapkan sebagai insan-insan yang siap untuk bekerja dan masuk ke dalam perusahaan maupun pemerintahan. Yang kedua adalah jenjang S1. Dalam jenjang S1 ini kelebihannya atau paradigma yang dibangun adalah bagaimana kita bisa secara konseptual menjelaskan tentang suatu konsep dari beberapa pendapat ahli yang kemudian kita adopsi sesuai dengan pemikiran kita dan kondisi yang ada saat ini. Jadi kita tidak hanya fokus kepada bagaimana menyelesaikan satu masalah, namun kita juga diminta untuk bisa melihat dari banyak konsep yang ada. Namun dari jenjang D3 dan S1 ini, tugas utamanya hanyalah mencari hasil yang diperintahkan atau yang ditugaskan. Jadi misalnya diperintahkan untuk mencari atau menghitung likuiditas suatu perusahaan, maka kita gunakan rumus yang ada dan kita tentukan likuiditas perusahaan ini sebanyak 2 kali, seperti itu. Hanya sampai sebatas di situ saja. Sedangkan program yang berikutnya, yaitu program Strata 2 atau Magister, itu adalah program di mana kita sebagai mahasiswa dianggap telah selesai dengan teori-teori yang sudah pernah kita lewati di jenjang S1 dahulu. Ketika kita dari S2, program yang dibangun atau mindset yang dibangun adalah bagaimana caranya kita bisa melihat satu masalah dengan banyak perspektif yang ada.
kita diminta untuk membangun perspektif yang berbeda atas satu masalah. Sebagai contoh, kita melihat satu buah pena seperti ini, kita melihat dari pandangan depan. Kemudian kita diminta juga untuk melihat dari pandangan samping, juga dari pandangan belakangnya. Maka diharapkan kita mampu menemukan hal yang berbeda atas permasalahan ini, atas objek yang kita lihat ini. Nah, setelah kita melakukan membangun perspektif yang baru, yang berikutnya yang kita diminta dalam S2 adalah setelah kita melihat sudah berbagai macam sudut pandang, kita diminta untuk melakukan interpretasi atas masalah atau atas temuan yang kita temukan tersebut. Jadi sebagai contoh, di satu kita diminta untuk menentukan likuiditas perusahaan sebanyak 2 kali. Kemudian ketika di jenjang S2, maka kita akan diminta untuk melakukan interpretasi atas hasil 2 kali tersebut. Apakah benar secara teoritis bahwa ketika perusahaan mampu membayar utang jangka pendeknya, likuiditasnya sebanyak 2 kali, dinilai sebagai perusahaan yang sehat. Namun dalam jenjang S2, terutama kita sebagai calon manajer, kita harus menilai lebih dalam. Dalam artian kita harus melihat bahwa ternyata dalam komponen penyusun aktiva tetapnya, ternyata yang menjadikan dia liquid adalah karena kepemilikan piutang misalnya yang sangat besar. Padahal kita tahu bahwa piutang tidak semuanya tertagih, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu koreksi dan masukan bagi manajemen untuk bisa memperhatikan dan melakukan manajemen yang baik terhadap piutang. Dan yang terakhir, dalam program jenjang strata 3 atau S3 atau program doktoral, nanti kita akan diminta untuk membangun yang namanya novelty. Novelty adalah satu pembaruan atas keilmuan yang sudah ada sebelumnya. Bahkan sebagai contoh gambaran, ketika kita mencari di Google Scholar, novelty itu kita membahas tentang COVID-19 nih, pandemik yang baru. Maka nanti ketika kita membuat penelitian yang baru, ketika kita cari di Google Scholar, hanya muncul 5 atau 4 judul. Ketika hal tersebut memenuhi persyaratan, maka kita bisa menemukan atau membuat variabel yang baru yang bagus gitu. Tapi tantangan terbesar dalam program doktoral menurut saya nanti yang akan saya tempuh atau kita tempuh bersama-sama adalah terkait masalah biaya, dan yang kedua juga terkait masalah seminar internasional. Yang mudah-mudahan kita sama-sama terus mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Semoga apa yang menjadi harapan kita dapat kita laksanakan dengan baik, insyaallah. Saya juga mohon maaf ya. Mudah-mudahan dengan video ini saya berharap teman-teman bisa serius dalam menjalani perkuliahan. Dan bagi teman-teman yang belum berkuliah, ayo sama-sama kita belajar. Walaupun saya menyadari sekarang adalah zamannya open source, yang dalam artian kita ya, ilmu itu ada di mana saja. Namun setidaknya dengan pendidikan formal yang teman-teman bisa ikutin di perkuliahan, baik itu kampus yang memang benar-benar mengadakan kuliah secara langsung ataupun kampus yang secara online seperti di UT, ya mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan semangat kita untuk menjadi generasi bangsa yang siap untuk mengisi masa depan yang lebih baik lagi, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.